Hai, balik lagi di channel gue. Nama gue Kinanti Larasati, panggil aja Kinan. Dan terima kasih buat kalian yang sudah mau ngeklik video ini. Dan di video kali ini ya, di sini videonya agak berbeda karena biasanya gue ngebahas tentang aplikasi ataupun website penghasil uang, investasi dan sebagainya macamnya lah ya, penghasil uang. Kali ini gue pengen ngebahas sebuah MV. Ya sebenarnya kalau di channel YouTube gue yang sebelumnya, gue memang suka ngebahas MV atau bahkan ngebahas tentang lirik lagunya. Nah, bahkan waktu mereka bertiga ini, mereka bertiga yaitu ada Lyodra, ada Tiara dan juga Ziva, di mana mereka ini adalah pemenang dari Indonesian Idol ya. Jadi juara satunya ada Lyodra, juara kedua ada Tiara, dan juara ketiga ada Ziva. Dan mereka ini ngeluarin single terbaru lagi bertiga di sini ya, yang sekali lagi dikomposerin dan juga lagunya memang diciptakan oleh Yovie Widianto. Dan lagu ini memang lagu yang dahulunya di tahun, kalau tidak salah di tahun 2008 memang terkenal juga dengan judul yang sama ya. Lagu ini dibawakan oleh Ressa Herlambang. Dan waktu itu lagu ini juga sempat booming ya, langsung namanya Ressa Herlambang nih langsung kayak menjadi penyanyi solo pria yang cukup digandrungi oleh para wanita ya kan. Terus lagunya langsung ke posisi atas, udah pasti lagu ciptaan dari Kang Yovie ini udah pasti langsung enak ya, nyaman di telinga. Dan akhirnya mungkin ini Kang Yovie ini akhirnya membuat recycle-nya, dibuat versi oleh ya 3 orang wanita ini yang udah pasti karakter vokalnya nggak main-main, yaitu adalah Lyodra, Ziva dan juga Tiara. Dan di video ini gue bakal ngebahas tentang alur cerita dari MV-nya itu sendiri yang pastinya berkaitan dengan lirik lagunya. Bahkan di TikTok itu udah seliweran gitu ya, banyak orang-orang yang bikin video reactionnya, bikin plot twistnya, atau bahkan ada semacam teori konspirasi ya. Jadi di dalam video gue ini gue bakal membahas dari sudut pandang gue pribadi, dan mungkin itu ada sebuah kesalahan, jadi jangan terlalu ditelan mentah-mentah. Kalian juga bisa sharing gimana menurut pendapat kalian tentang MV untuk menyesal ini ya, versi dari kalian. So kita langsung aja mulai dari alur yang pertama. Di awal lagu dibuka oleh Lyodra, dan menurut gue ini pasti ada alasannya, karena memang di sini Lyodra ini adalah juara pertama. Jadi ditempatkan di posisi awal di pembukaan lagu. Karena menurut gue hal paling penting dari sebuah lagu ketika kalian berkolaborasi ya, nggak nyanyi solo, itu memang paling penting adalah pada saat pembukaan. That's why ya menurut gue ini ditempatkan oleh Lyodra, dimana dia adalah juara pertamanya ya, itu untuk pribadi gue. Dan setelah itu dilanjut dibuka oleh Tiara ya. Dan pada saat kalau kalian perhatiin di lagunya, gue gak akan mungkin dengerin full lagunya karena pasti kena copyright gitu ya. Ternyata pada saat Tiara nyanyi, mereka langsung nyanyi bertiga dan tidak langsung partnya Ziva, tidak. Tapi setelah itu ya mereka nyanyi bertiga ya, saling ya berkolaborasi lah ya, pecah suara. Tapi di sini gue ngeliat beberapa komentar di TikTok juga, terus juga di YouTube juga, banyak orang yang bilang, kenapa sih suaranya Lyodra terlalu kencang dibandingkan dengan Tiara dan juga Ziva. Bahkan suaranya Ziva hampir kayak anak tiri gitu, dianaktirikan di lagu ini. Menurut gue ini pasti ada alasannya, gak mungkin gak ada alasannya, bukan karena pengen menonjolkan atau bagaimana. Tadi yang gue bilang ya, juara satunya adalah Lyodra. Oke, jadi dia dikasih space yang banyak di dalam lagu ini yang gue percayai. Terus juga namanya kita kolaborasi, kita bernyanyi bersama, tidak sendirian ya, egoisme, gengsi dan segala macamnya harus dihilangkan. Dan menurut gue ini ada andil yang besar oleh sosok Kang Yovie ini. Menurut gue dia memang yang akan menentukan, di lagu ini Lyodra punya part banyak dan suara Lyodra akan
lebih terdengar lebih kencang dibandingkan dengan Ziva dan juga Tiara. Itu pasti ada alasannya ya. Dan juga banyak yang komen, kenapa sih Lyodra nggak ambil falset aja supaya nggak terlalu terdengaran terlalu kencang. Mohon maaf nih ya kalau komentar kayak gitu. Di dunia musik saat ini tuh udah canggih banget buat mixing atau volumenya diturunkan, direndahkan, ditinggikan dan segala macamnya. Menurut gue sosok Yofi ini udah cerdas banget. Jadi gue yakin ya di lagu ini memang kayaknya ditujukan ke Lyodra. Nanti gue bakal bahas itu ya, karena ini akan gue ulik ya. Ini menurut gue kayak seru banget, nggak tahu ya, ini mungkin keseruan ekspektasi gue terhadap MV ini gitu ya. Karena menurut gue memang sosok yang ingin ditonjolkan di lagu ini adalah Lyodra. Sama seperti boyband Unity, dia itu bahkan misalkan hari ini ngeluarin single judulnya Aku, dia akan menonjolkan salah satu personilnya. Mereka itu punya 8 personil dan akan menonjolkan satu personilnya. Nah ini menurutku juga sama gitu ya. Jadi Kang Yofi ini pengen menonjolkan Lyodra di dalam lagu ini. Bukan cuma karena suara tapi juga MV-nya. Gue gak tahu nih kalian peka atau enggak, tapi ini yang gue lihat ini dan kesimpulan dan opini gue pribadi gitu ya. Jadi namanya pecah suara, gue yakin suara satunya Lyodra, suara kedua mungkin Ziva dan juga Tiara. Dan bahkan ketika kalian dengar suara Ziva itu ambil nada rendah loh beberapa kali part ketika mereka bertiga ini bernyanyi bersama, dan menurut gue itu wow. Tapi buat beberapa fansnya mungkin kayak kenapa Ziva gak dikasih nada tinggi, tapi menurut gue nada rendah. Dan kayak ya kalau trio udah pasti pecah suara dong, pembagian suara nggak mungkin suaranya sama semua kan, nggak ada sinkronisasi, nggak ada keindahannya sama sekali gitu ya. Menurut gue ini sosok Kang Yofi ini yang udah menentukan. Dan kita lanjut. Nah di sini gue nggak tahu kenapa ya, ketika Ziva melek matanya, Tiara melek matanya, cuma Lyodra yang merem matanya. Coba kalian perhatiin ya, habis part yang tadi gitu kan, di awal-awal kalian perhatiin Lyodra matanya dia merem. Gue nggak tahu apakah dia memang mendalami kisah ini, kisahnya dia dibandingkan Ziva dan juga Tiara ya. Menyesal ketika dia mengenalkan sosok pacarnya kepada mungkin temennya, kepada saudaranya, atau kepada orang tuanya gitu kan. Ya kan kasus kemarin yang mertua. Ya nggak tahu ya. Karena gue ngeliat beberapa kali dibandingkan Ziva dan juga Tiara, Lyodra ini beberapa kali memejamkan matanya. Kayaknya memang dia meresapi banget kisahnya dia ini. Nah baru di sini partnya Ziva ya. Terus nih muncul flashback. Kalau kalian tahu ini lagu hashtag terlanjur mencinta ya. Bahkan saat ini ketika gue cari gitu ya, hashtag terlanjur mencinta dari Tiara, maafkan aku, mengapa kita tak sanggup melupa. Jadi udah satu rangkaian kalimat kata ya. Ini mereka bertiga dikibulin, dibohongin, di ghosting sama cowok yang sama ya. Kalau kalian pasti ngikutin ya sama MV-nya dia, mereka ini di sini gitu ya. Dan ini ternyata berlanjut di MV-nya yang menyesal. Nah di sini nih potongan pas part lagunya Lyodra ya. Bahkan di sini ada 2 scene loh ya. Tuh ada 2 scene untuk Lyodra, sedangkan untuk Ziva dan juga Tiara cuma 1 scene. Jadi ini memang gue asumsikan di lagu ini ya part paling banyak Lyodra untuk nyanyinya, tapi juga MV-nya. Dan gue percayai Kang Yofi ini memang ingin ngasih space kali ini lagu ini untuk Lyodra. Oke. Nah habis itu ya biasalah ya meratapi ya kesedihannya. Terus ini partnya Tiara bahkan cuma 1 aja tuh. Partnya Ziva dengan cowoknya yang sama juga cuma 1 aja. Nah terus nih ya, di part ini cowoknya itu nutupin mukanya pakai bunga. Dan ini udah langsung mengacu sama MV-nya Lyodra yang hashtag terlanjur mencinta. Jadi ya tadi gue bilang, bukan cuma part Lyodra yang banyak untuk nyanyinya, tapi MV-nya ini
videonya juga ini mengacu cuma kepada Lyodra ya. Nih, ini yang hashtag terlanjur mencinta Lyodra. Dan karena di video tersebut Lyodra ini sebagai penjual bunga ya. Dan kalau kalian lihat Lyodra tuh yang kayak ngarep, berharap gitu sama si cowoknya, sedangkan si cowoknya tuh kayak masih menutup hati, menutup mata, dan kayak mungkin masih mencari bunga yang lain. Sedangkan Lyodra di sini kayak udah ya berharap sama si cowok ini. Sedangkan di MV yang menyesal ini si cowok gantian nih posisinya. Dia yang sudah berharap sama cewek baru ini. Dan waktu muncul ini banyak orang-orang yang berkomentar ini Keisha ya, temennya mereka juga di Idol gitu ya. Dan ketika ini ya pas part ini lagi-lagi gue melihat matanya Lyodra tertutup dibandingkan Ziva dan juga Tiara. Why? Ya jadi menurut gue nih asumsinya udah jelas banget kayak di lagu ini memang rasa cinta yang paling besar itu dibandingkan dengan Tiara dan juga Ziva itu Lyodra. Kayaknya memang Lyodra ini rasa cinta dan sayangnya dan belum move onnya sama si cowok itu lebih besar jika dibandingkan dengan Ziva dan juga Tiara ya. Nah ternyata pas dilihat lagi ceweknya ini bukan Keisha ya, gue nggak tahu ini model lain. Terus ya mereka berpegangan tangan dan cowoknya ini ya, cowok dengan model yang sama di videonya Tiara, Ziva dan juga Lyodra gitu ya. Di hashtag terlanjur mencinta masih sama, dia tuh menoleh ke belakang. Gue nggak tahu maksudnya apa, mungkin dia cuma kayak mau ngasih info kayak gue udah sama dia, gue mau jalan sama dia, bye lu bertiga, mungkin gitu kali ya. Terus juga kalau kalian tahu ya, pastinya tahu sih, kan juara 1 kan Lyodra, juara kedua Tiara, juara ketiga Ziva. Oke, ini kenapa urutannya nggak Lyodra terus Tiara baru Ziva 1, 2, 3 gitu ya. Gue nggak tahu kenapa dibikinnya 1, 3, 2 seperti ini. Ini spekulasi gue sih ya, ini otak gue aja nih Arnam. Gue nggak tahu ya apakah ini berbentuk tanda love kah? Kalau kalian lihat ya nggak dong, ya nggak sih, kayak set ya nggak sih. Nah apakah seperti itu? Ini konspirasi gue sih ya, gue bikin sendiri ya, mohon maaf nih. Terus tadi gue bilang ya, jadi ada beberapa komentar juga nih, ganggu banget intonasi yang rela Lily, kenapa nggak pelan terus falsetto aja gitu, ngagetin nadanya. Terus ada banyak yang komentar, lo aku malah paling suka relanya Lily, malah aku suka dan segala macam. Yang tadi gue bilang ya, sebenarnya ya bisa dipelankan, pasti Lyodra jago lah untuk bikin ataupun memperlembut suatu nada suara, gue yakin. Tapi mungkin ya ini kan kejeniusan masterpiece gitu, dan mereka bertiga ya ampun gitu kan. Gue yakin pasti ada maksudnya, dan mungkin suara Lyodra dikencangkan atau dilantangkan gitu ya, karena tadi gue bilang ini MV buat Lyodra dengan rasa cintanya dia ini masih besar banget sama si cowoknya jika dibandingkan dengan Tiara dan juga Ziva. Terus juga ada yang komentar ya, juara 1, 2, 3 Idol 2019-2020. Terus juga ada yang komen nih ya, menurutku TSG garis miring LTZ ini kalau ibarat makanan, Lyodra tuh kayak nasinya powerful, tegas, stabil dan bikin lagu bernyawa banget suaranya. Tiara itu ayam gorengnya yang suka husky dan improv yang sedap, enak empuk lah pokoknya. Dan Ziva nih unik banget, biarpun beberapa orang menilai part dia sedikit, tapi dia ibarat sambal dan kerupuk, biarpun porsinya sedikit, tapi kalau nggak ada Ziva gak bakal anyep dan flat aja nih lagu. So nggak usah banding-bandingin, menurutku semua porsi pas dengan karakter masing-masing. Salam, cerdas banget nih komentar ya. Tadi ya gue bilang kayak menurut gue memang sudah ada porsinya, dan gue yakin nih, gue berharap sih ya, ini part pertama, mungkin nanti ada partnya Tiara lebih banyak, partnya Ziva lebih banyak, kita nantiin aja ya. Karena menurut gue nih Kang Yofi ini musisi cerdas, terus mereka ini ya udah pasti bintangnya.
Orang cerdas dengan bintang ya, pas banget kan. Terus tiba-tiba ada yang komen, kok Keisha gak diajak ya. Coba kalian bantu komen. So mungkin itu aja untuk pembahasan kali ini. Untuk MV Menyesal, gimana nih menurut pendapat kalian? Coba kalian komentar di kolom komentar di bawah. Sekali lagi ini hanyalah opini gue secara pribadi ya, jangan terlalu dipercaya. Ini ya angan-angan dan ekspektasi gue terhadap lagu ini. Selebihnya lagu ini keren, porsinya wah. Aduh, udah deh, kalian coba bantu komen aja ya. So mungkin itu aja dan sampai ketemu lagi di pembahasan berikutnya. Bye bye.